Oke ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial namanya Ageng. Nanti saya juga baru kenalan nih di TikTok nih, karena VT-VT-nya itu menarik sekali karena Ageng ini seorang penyintas diabetes mellitus tipe 1 yang langka. Nanti kita akan dengar ceritanya. Jadi supaya apa? Kita bertujuan untuk memberikan edukasi pada warganet agar mengerti ya penyakit diabetes itu penyakit apa, kemudian tipe-tipenya itu ada berapa saja. Ya, ada tipe 1, ada tipe 2. Nah, bedanya apa nanti nanti kita akan bahas gitu ya. Dan satu lagi saya harapkan warganet itu betul-betul paham kalau kita mengalami suatu penyakit harus berobat ke mana, jangan sampai kita disesatkan ya, karena banyak sekali influencer-influencer kesehatan yang sesat dalam hal ini memberikan nasihat yang salah, memberikan pengobatan obat-obat yang salah juga yang tidak sesuai dengan prosedur medis begitu ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai untuk memperkenalkan Ageng ya. Ageng domisili di mana sih ini? Saya di Tinggal Depok, di Depok, oh Dok. di Depok, tapi asli Jawa. Asli udah campur-campur Jawa Sunda, Dok. Jawa sama Sunda. Oke. Iya. Oke, Ageng. Langsung saja ya. Pertanyaan untuk Ageng nih, sejak kapan Ageng tahu kalau Ageng itu menderita DM tipe 1? Kemudian gejalanya bagaimana? Silahkan bisa cerita Ageng. Ya, malam dokter dan teman-teman semua. Selamat malam ya. Salam kenal nih untuk yang baru bergabung, follower-follower dokter nih. Salam kenal semuanya. Saya Ageng, jadi pertama terdiagnosa diabetes itu tahun 2010, Dok. Jadi udah sekitar 15 tahun. Tapi waktu itu awalnya belum tahu kalau itu ada tipe-tipe diabetes gitu ya. Jadi waktu itu cuma gejalanya itu waktu itu saya tuh biasalah gejala klasik diabetes, Dok, kayak sering buang air kecil, bolak-balik ke kamar mandi tiap malam, terus sering merasa lapar. Tapi merasa laparnya tuh udah nggak karu-karuan deh, udah berlebihan banget, Dok. Terus sama sering merasa haus. Selain itu berat badan turun, turun drastis, turun 7 kilo waktu itu. Terus sampai di titik yang waktu itu saya mual, muntah, susah bangun, terus ngompol juga. Jadi udah nggak Hmm, bisa nahan, beberapa kali sih, nggak selalu, beberapa kali itu ngompol gitu. iya. Ya, itu ketahuannya bagaimana itu Ageng ya? Jadi memang ciri-ciri diabetes mellitus tipe 1 itu ada 3P pasti ya. Poliuri, sering kencing, polidipsi, sering haus, sama polifagi, lapar terus. Betul ya? Nah, Mm-mm. itu kamu pertama kali berobatnya kemana? Waktu itu pertama ke dokter, waktu itu pertama ke dokter umum dulu, Dok, ke klinik. Hmm. Terus waktu itu dikasih obat mah pertamanya. Hmm. Terus nggak sembuh-sembuh sampai keempat kalinya ke dokter di klinik tuh nggak sembuh-sembuh. Hmm. Sempet diambil darahnya tapi nggak dicek gula waktu itu. Terus katanya kayaknya ke arah tipes. Terus karena nggak sembuh-sembuh, akhirnya ya waktu itu juga ada orang-orang yang, wah ini mah non medis nih gitu. Ini mah udah harusnya ke orang pinter nih gitu. Tapi ternyata orang pinternya dokter. Jadi ya udah ternyata dibawa waktu itu eh, sama kakak saya dibawa ke rumah sakit RSUD gitu. Hmm. RUSD mana itu? Eh, RSUD Pasar Rebo. Pasar Rebo. Terus kemudian diperiksa gula darah. Ketahuan gula darahnya berapa waktu itu? Waktu itu 600 berapa gitu, 600-an. 600. Mm, Kondisi bagaimana itu? Apa sudah kayak mau sempoyongan, pingsan, ngantuk terus? waktu itu waktu itu jalan juga dipapah sih, Dok.
Kayak itu Oh, lama banget. udah Mm-mm. parah banget berarti ya. Ya nggak ada Dan tenaga. tapi waktu masuk IGD itu belum tahu kalau diabetes ya? Jadi saya awam banget sebenarnya dok dulu tuh tentang Hmm. rumah sakit, terus prosedurnya harus kemana tuh nggak ngerti gitu. Padahal jalannya tuh udah di papa waktu itu sama ibu. Terus kita nanya kan ke security, ini anak saya nih mau ke dokter cuma nggak tahu harus kemana. Terus kata security diarahin ke poli dalam waktu itu. Jadi nggak ke IGD waktu itu dok. Ke poli, iya iya. Karena masih bisa jalan sebenarnya dok, masih bisa cuma di Oh, papa. iya iya iya. Terus pas dokter tahu gula darahnya 600, gimana? Reaksi dokter bagaimana? Terus bagaimana dia menjelaskan ke Ageng? Waktu itu dokternya bilang, "Ini tinggi sekali," gitu kan. Terus, apa, diresepkan, apa, insulin waktu itu. Cuma, Hmm. saya nggak mau, takut takut banget kan waktu itu, belum paham. Nah, terus terus saya bilang sama dokternya, "Obat dulu deh, Dok," gitu. Ya udah akhirnya dikasih obat, beberapa kombinasi obat, terus, disuruh balik lagi waktu itu. Jadi saya tuh nggak sampai dirawat dok, disuruh balik Hmm. lagi waktu itu, lupa ya. Pokoknya nggak mungkin 1 minggu atau 2 minggu kali ya, lupa saya juga. Disuruh balik lagi, terus setelah itu karena masih gulanya masih tinggi, akhirnya ya udah saya setuju di pertemuan selanjutnya saya setuju pakai insulin gitu. Hmm. Akhirnya semenjak itu sampai sekarang pakai insulin. Waktu itu Ageng usia berapa? Waktu itu usia 22 tahun. Masih muda sekali ya? Masih muda ya. Jadi kaget juga ya, mungkin dokternya gulanya bisa sampai 600 begitu. Hmm. Iya. Kemudian dikasih tahu Ageng, bedanya diabetes mellitus tipe 1 sama tipe 2. Waktu itu belum, waktu itu cuma pengobatan aja, pakai insulin, terus udah mulai. Waktu itu pertama saya pakai insulin mix dok, Novomix pertama kali pakai insulin. Nah itu ternyata gula darah saya insulin mix tuh belum bisa bagus juga, masih 400-an waktu itu. Terus saya Hmm. waktu itu baru tahu ada endokrin, Mhm. terus ke endokrin dikasihlah basal bolus waktu itu. Mulai Hmm. bisa terkontrolnya di situ. Iya iya iya. Berarti langsung pakai insulin ya, Ageng ya. Reaksi orang tua, keluarga, teman begitu tahu Ageng menderita diabetes dan harus pakai insulin bagaimana? Dan kan ya keluarga, teman-teman tentunya kan Ageng waktu itu udah kerja atau sekolah atau kuliah atau bagaimana tuh umur 22 tahun? Waktu Kan itu pakai baru insulin masuk tuh, kerja dok. ya. Baru masuk kerja, baru masuk kerja. Masuk kerja. Iya, heeh. Gimana bisa diceritain tuh waktu saat teman-teman tahu kalau Ageng menderita diabetes, kemudian pakai insulin gitu, ada rasa canggung atau rasa rasa bagaimana begitu Ageng? Iya, jadi dulu sembunyi-sembunyi dok, jadi malu, jadi nggak Hmm. mau tahu, nggak mau orang tuh tahu kalau saya tuh diabetes, jadi diem-diem aja. Hmm. Diem. Dan Novomix itu kan dulu juga cuma 2 kali disuntiknya sehari ya dok, jadi masih bisa nggak terlalu kelihatan lah gitu. Hmm. Setelah basal bolus kan baru suntiknya 4 kali sehari. Hmm. Jadi sembunyi-sembunyi, orang-orang juga nggak pada tahu sih gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Oke. Pertamanya soalnya tahun-tahun pertama tuh emang berat banget dok, jadi kaget, malu, ya gitulah pokoknya. Jadi lebih baik diem-diem aja gitu. Tapi lama-lama ternyata setelah berdamai, ya udah cuek aja sekarang mah dok. Udah cuek ya. Malah jadi bikin konten ya. Iya. Jadi viral nih. Yang nonton banyak itu ya. Termasuk saya tertarik sekali. Nah, insulin kan kadang itu ya kerjanya ada yang cepat ya, ada yang long acting, ada yang short acting. Pernah nggak sih Ageng mengalami pas suntik insulin ya tiba-tiba ngedrop gula darahnya, hipoglikemi atau mungkin makannya cuma sedikit atau habis suntik insulin malah nggak sempat makan gitu? Hmm. Kalau hipo sebenarnya sering banget dok. Eh, Hmm. Kadang kayak misalnya telat makan, terus
telat makan, cuma kan ada insulin yang long actingnya nih dok, yang aktif kan di tubuh. Nah itu jadi bikin hipo. Terus eh, apa namanya, kadang udah ngerasa nih mau makan seporsi, tapi ternyata di tengah-tengah jalan diminta ngerjainnya, namanya orang kerja ya dok, diminta ini diminta itu, jadinya nggak kemakan semua kayak gitu lah dok. Lebih Hmm, ke porsi makannya sih kalau saya dok sebenarnya. gitu ya. Nah, itu yang bikin hipo. Mm-mm. Kalau tiba-tiba hipoglikemi, gemeteran ya, kemudian lemes, keringat dingin, itu apa yang dilakukan? Saya tuh selalu stok permen, terus apa namanya, minuman kotak di tas. Jadi kalau misalnya kalau misalnya hiponya di rumah sih gampang ya dok, tinggal bikin teh manis aja gitu. Atau kalau lagi mager, lagi udah lemes banget gitu, ya paling suami yang bikinin. Tapi kalau yang susah tuh kalau lagi posisi lagi di kereta atau lagi di travel atau di pesawat kayak gitu kan dok, jadi harus selalu sedia di tas yang manis-manis, jadi ya cari yang enak-enak lah dok, pokoknya di stok. Iya. Iya, begitu ya suka dukanya penyintas diabetes tipe 1, harus bawa insulin juga, tapi harus bawa juga yang bisa cepat mengatasi hipoglikemi ya, permen yang manis-manis, minuman begitu ya. Nah, itu kan orang-orang biasanya kan ya, itu suka menasihati, loh kok kamu gula, diabetes kok malah minumnya gula gitu ya. Terus atau mungkin juga kamu pernah dinasihati orang, kamu sih pakai insulin, nanti bikin ketergantungan justru begitu. Kira-kira pernah nggak sih ada orang yang ngotot banget menasihati kamu untuk apa ya? Untuk tidak pakai insulin, apalagi minum minum gula, mungkin dengan diet kamu jangan makan karbo sama sekali deh gitu. Makanya protein sama lemak aja begitu. Ada nggak Ageng? Ada dok. Kalau misalnya orang terdekat, biasanya saya bisa jelasin sih dok, jelasin terus nanti mereka oh akhirnya paham juga gitu. Kayak misalnya dulu sebenarnya tuh kalau orang terdekat lebih mungkin mereka karena saking sayang gitu ya, pingin ngelihat saya tuh nggak nyuntik, niatnya mah baik gitu. Eh, jadi saya tuh dulu dikirimin macem-macem dok dari kampung tuh dok. Apa namanya, biji mahoni, terus daun, oh segala macam deh, daun-daun gitu. Terus ibu saya tuh yang selalu nyiapin, apalagi kalau udah ibu yang nyiapin udah jadi pasti saya minum tuh. Kadang saya tahu ini kayaknya nih ini mah apa namanya minumannya itu udah pahit gitu ya, tapi karena udah dibuatin ibu ya udah saya minum. Kalau dulu sih kayak gitu, tapi akhirnya ibu saya juga paham sih, udah pakai insulin aja gitu. Yang paling banyak justru di netizen sebenarnya dok. Setelah Hmm, bikin konten itu banyak banget komentar-komentar yang macam-macam lah gitu, tapi ya udah nggak apa-apa lah. nggak apa-apa. Jadi makin rame Ageng gitu. Ya, tapi bagus ini dengan kehadiran Ageng di media sosial itu bisa memberikan edukasi juga nih. Ya, jadi buat penyintas diabetes itu jangan sampai misalnya kalau DM tipe 1 itu memang harus dan wajib pakai insulin karena berbeda dengan diabetes mellitus tipe 2. Kalau tipe 1 itu pankreas kita sel-selnya rusak oleh karena autoimun, tidak bisa menghasilkan insulin. Jadi wajib pakai insulin. Begitu. Kalau diabetes tipe 2 beda lagi. Insulinnya banyak justru, tapi kualitasnya jelek. Nah, itu karena apa? Salah satu faktornya karena kebanyakan makan karbo, kebanyakan makan gula itu bisa. Jadi gaya hidup, pola hidup itu berpengaruh. Tapi kalau tipe 1 itu tidak berpengaruh. Mungkin ada yang pernah nanyain Ageng atau menyalahkan, mungkin Ageng waktu kecilnya suka makan permen, suka makan manis-manis begitu. Nah, itu tidak ya karena Ageng itu diabetes mellitus tipe 1 gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya Ageng, kita mau dengar cerita. Oh ya teman-teman yang mau
tanya boleh silahkan, nanti sekalian bisa saya jawab ya. Ada Kasih Mariani, selamat bergabung ya. Sapu jagat insulin itu apa dok? Insulin itu zat yang dikeluarkan oleh pankreas untuk mengubah gula menjadi energi masuk ke dalam sel gitu ya. Jadi kalau misalnya insulinnya itu tidak ada atau rusak atau kualitasnya nggak bagus, gula darah akan tinggi gitu ya. Nah, Ageng ini saya begitu lihat Ageng bikin video, wah menarik sekali ya. Tampaknya masih muda. Nggak tahu sekarang umur berapa nih Ageng ya. Kalau dulu waktu pertama kali kena diabetes umur 22. Sekarang umur berapa nih nanti tolong dijawab Ageng ya. Ternyata sudah berkeluarga. Sudah punya anak pula ya. Sudah punya anak ya Ageng ya. Iya dok. Wah ya. Jadi ternyata Ageng ini meskipun diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 1 itu diabetes yang parah. Yang parah loh. Tapi dia tampak sehat, cantik, bahkan sukses. Kira-kira gimana ceritanya Ageng nih ya? Ageng sudah menjadi seorang ibu, punya anak ya, pernah mengalami tentunya kehamilan dengan diabetes itu cukup berbahaya kan. Kemudian kalau nggak salah pegawai negeri sipil juga Iya dan punya betul. bisnis juga. Iya dok. Nah, itu bisa diceritakan Ageng ya. Jadi sebagai penyintas DM tipe 1, penyakit yang berat itu sampai saat ini tuh Ageng bisa menjadi seorang wanita dan ibu yang sukses, yang berhasil, yang bahagia dan sehat begitu. Silahkan Amin. Ageng. Didoain ya sama dokter, amin sehat-sehat terus. Kalau mungkin yang pertama kuncinya tuh berdamai dulu ya dok. Kalau misalnya masih menolak hidup dengan diabetes ya kayaknya emang susah gitu. Yang pertama emang harus berdamai dulu, dan kalau udah kita damai sama si diabetes ini ya udah dijadiin motivasi aja. Kita juga bisa hidup normal seperti orang tanpa diabetes, kita juga bisa menggapai mimpi-mimpi kita gitu. Jadi dulu waktu pertama terdiagnosa diabetes saya pikir wah kayaknya nih umur saya nggak bakalan lama lagi nih. Dulu mikirnya gitu dok. Karena Hmm. udah ngelihat dulu tuh saya tuh berat badannya hanya 39 kilo dok. Tinggi badan saya Waduh. 165. Jadi Hmm. udah kurus banget. Jadi saya udah ngerasa kayaknya umur saya nggak lama lagi nih gitu. Terus ternyata setelah pakai insulin, apa namanya, gula darahnya tuh udah mulai bisa turun, terus bisa terkontrol. Saya juga ngerasa nggak ada ngompol lagi, nggak ada ya pokoknya kakinya yang tadinya kebas-kebas juga udah mulai hilang kayak gitu. Jadi oh ya udah dijalani aja, ternyata bisa gitu seperti orang tanpa diabetes gitu sih dok. Berat badan berangsur-angsur naik lagi. Iya, karena dari Hmm. awal sebenarnya saya tuh kurus dok dari dulu, Hmm. kurus. Jadi semenjak pakai insulin sampai sekarang saya tuh udah naik 18 kilo dok. Naik 18 kilo, iya. Sekarang jadi ideal banget ya berat badannya ya. Kalau dulu kurus ya. Jadi diabetes tipe 1 itu sebenarnya terjadi kerusakan pankreasnya itu sudah sejak dari kecil. Sudah mungkin dari balita begitu. Hanya saja terjadi perlahan-lahan. Nah, puncaknya umur 22 tahun itu mungkin stadiumnya sudah stadium yang apa membuat kadar gula darah Ageng itu jadi tinggi begitu. Tapi dengan teknologi yang sekarang mungkin ya pemeriksaan genetik itu sudah ketahuan sebelum mengalami stadium yang memberikan gejala gula darah tinggi. Nah, itu bisa diobati sebetulnya. Begitu ya. Kalau Ageng sendiri selain pemberian insulin, apakah pernah ditawarkan oleh dokter atau mungkin pernah tahu pengobatan-pengobatan lain selain pemberian insulin untuk diabetes tipe 1? Hmm, sejauh ini sih insulin aja sih dok kalau untuk diabetes, untuk gulanya belum ada. Iya. Hmm. Heeh. Nah, Jadi nggak ada herbal juga nggak ada apa ya obat misalnya kayak metformin gitu nggak ada dok. Jadi full iya, insulin aja. betul ya. Jadi memang pengobatan yang utama saat ini
ilmu kedokteran hanya insulin. Kalau misalnya ada orang-orang lain yang bilang, oh kalau kedokteran barat itu hanya mengobati gejalanya saja. Loh kan kamu dikasih insulin itu tidak menyembuhkan, cuma menurunkan gula aja gitu. Tapi mereka ya kebanyakan functional medicine itu menawarkan, oh kita kalau mengobati pasien itu bukan mengobati gejala, tapi mengobati penyebabnya gitu. Selama ini yang saya lihat itu tadi ya, mereka itu ekstrim. Yang pertama menawarkan diet no karbo ya. Jadi kalau kamu gula mau betul-betul sembuh ya jangan makan karbo sama sekali. Nah, pernah nggak dinasihati seperti itu? Kebanyakan dari kalau yang orang-orang terdekat kebetulan sih mungkin ada sih satu dua gitu dok yang justru misalnya kadang saya pasang status gitu ya dok ya. Nah terus adalah yang suka ngasih ngasih saran-saran kayak gitu, misalnya iya ini apa jangan makan nasi gitu kan. Terus atau makan apa namanya ya protein aja atau apa gitu. Tapi kalau orang-orang yang terdekat saya, alhamdulillahnya mereka support saya apa terapi insulin gitu. Ya, dan sekarang semenjak main media sosial ya banyak itu dari netizen juga dok yang masuk saran-saran yang kayak gitu gitu. Ya, nah itu makanya saya ingin memberikan pelurusan nih. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mau ikuti nasihat yang salah. Kadang kalau mereka kan nasihatnya diet no karbo ya, makanya cuma protein sama lemak aja. Itu justru sangat berbahaya buat penderita diabetes, apalagi yang tipe 1 gitu ya. Kalau misalnya kita tidak pakai insulin, kemudian disuruh tidak makan karbo, pertama kondisi tubuh kita pasti akan jadi ngedrop, lemah. Kemudian yang kedua, karena gula darah itu diproduksi melalui gluconeogenesis juga, tetap aja tinggi gula darah kita. Jadi kalau kita tidak pakai insulin, gula darah kita tinggi. Kalau gula darah tinggi dan tidak bisa dipakai oleh tubuh, tubuh itu menggunakan keton, ya, gluconeogenesis dari lemak, dari otot itu kita dipakai. Jadi terjadi yang namanya ketoasidosis. Kalau misalnya kita periksa gula darah, itu selain muncul angka gula darah, itu kadang ada tulisan keton. Nah, kalau ketonnya tinggi, itu berbahaya. Kalau itu tadi ya, jadi orang yang influencer kesehatan itu sering bilang, jangan makan karbo, makan protein dan lemak saja. Nah, itu justru bisa menyebabkan kondisi namanya ketoasidosis. Gitu ya, kondisi itu justru sangat berbahaya, bisa koma, bisa nggak sadar gitu. Kemudian satu lagi Ageng, jadi kita di pengobatan kedokteran sedang mengembangkan juga yaitu terapi stem cell. Kalau ini beneran ya, stem cell beneran. Jadi stem cell itu digunakan untuk memperbaiki sel-sel pankreas sehingga bisa menghasilkan insulin kembali. Itu satu. Yang kedua, di kedokteran itu ada terapi antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini fungsinya untuk mencegah supaya sel pankreas itu tidak rusak. Nah, ini harus diberikan sebelum terjadi gejala diabetes yang parah. Begitu, ya. Antibodi monoklonal cuma mahal juga di sini belum banyak digunakan, namanya teplizumab. Begitu, ya. Itu disuntikkan tiap 2 minggu ya, sama seperti terapi autoimun. Karena diabetes mellitus tipe 1 itu juga karena proses autoimun. Jadi autoimun, sel-sel limfosit T-nya itu merusak sel beta pankreas sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Begitu ya. Kemudian terapi-terapi lain yang modern juga ada. Jadi kita nggak usah nyuntikin insulin manual, tapi katanya ada mesin otomatis yang dimasukkan ke dalam tubuh kita.
Jadi kalau gula darahnya tinggi, dia otomatis masuk sendiri ke aliran darah, gitu, ya. Nah, itu sesuai dengan ilmu kedokteran. Tapi kalau kamu ditawarin itu tadi ya, ditawarin terapi-terapi yang mungkin hanya suplemen ya, superfood ya, atau diet karnivor, itu hati-hati karena tidak bisa menyembuhkan dan bahkan justru bisa menyebabkan kondisi diabetesnya malah tambah parah begitu. Oke, satu lagi nih Ageng nih, waktu hamil aman atau ada masalah? Waktu hamil, jadi saya hamil dengan diabetes 4 kali dok. Yang alhamdulillah anak sekarang ada 3, jadi yang satu keguguran. Hmm, Eh, Tetap pakai insulin sih dok, tetap ya. pakai insulin di seperti biasa aja, cuma memang kayak lebih tantangannya lebih luar biasa sih dibandingkan waktu sebelum hamil. Jadi pas hamil tuh kayak gula darahnya semakin tua usia kehamilan tuh kayak gula darahnya jadi kayak kebutuhan insulinnya tuh jadi tambah naik gitu kalau pengalaman saya gitu dok. Jadi kayak harus sering-sering cek gula darah gitu. Karena waktu itu belum pakai si GM, jadi ya udah sering-sering ngecek gula darah gitu, tusuk-tusuk jari. Iya, iya, iya. Tapi aman ya selama kehamilan, nggak ada masalah di janin, misalnya eh, fetal distress, janinnya eh, itu detak jantungnya terlalu kenceng atau janinnya tali pusatnya perkapuran. Enggak sih dok, cuma yang anak kedua saya aja sih dok yang lahirnya itu hipo. Kalau yang anak saya yang pertama sama yang ketiga tuh alhamdulillah nggak ada masalah sih. Yang kedua aja yang hipo lahirnya. Kelahirannya normal atau sesar? Sesar tiga-tiganya dok. Sesar semua. Iya. Oke ya. Jadi memang kalau semua diabetes ya, baik tipe 1 maupun tipe 2 pada kasus kehamilan itu wajib pakai insulin. Jadi obat-obatan itu diganti ke insulin ya karena lebih aman justru buat kehamilan. Gitu ya. Tapi lahir bayinya berarti anaknya sekarang 3 ya? Ya, 3. Iya. Hebat ini ya Ageng ya. Oke. Usia berapa tadi belum disebutkan nih saat ini Oh usia? iya. Sekarang 37 dok. Udah 37 ya. Nah, kalau udah 37 udah nggak boleh hamil lagi ya atau risiko tinggi ya, boleh hamil tapi risikonya tinggi. Iya. Udah enggak sih dok, udah cukup. Kelihatannya masih umur 27 Iya ini kayaknya karena insulin juga nih dok. gitu ya. Eh, eh. Oke. Baiklah, teman-teman ada yang mau tanya boleh silahkan. Kita utamakan yang tentang diabetes dulu ya. Yang mau bertanya boleh, yang mau bertanya ke Ageng juga silahkan. Saya diabetes tipe 2, gula darah HbA1c di 11, tinggi banget ya, gula darah naik turun, agar HbA1c turun bagaimana? Jadi kalau tipe 2 itu pola hidup harus dijaga, makanan kurangi yang manis-manis sama sekali tidak boleh ya. Karbohidrat dikurangi, sayuran, protein itu perlu ya, jadi gizi seimbang tetap dan minum obat. Gitu ya. Kalau misalnya gula darahnya tinggi banget, silakan berobat ya ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau ada komplikasi atau mungkin tidak mempan dengan obat, biasanya diberikan insulin. Begitu ya. Oke, sekali lagi Ageng, tolong dijelaskan tentang insulin. Ada berapa macam yang dipakai sampai saat ini? Yang long acting, short acting, apa hanya satu? Pakai dua-duanya dok. Jadi yang apa? Yang rapidnya itu 3 kali sehari. Saya pakai Novorapid yang warna orange. Terus kalau yang long actingnya pakai Levemir. Tapi kadang-kadang karena saya pakai BPJS dok, kadang misalnya di apotik adanya Lantus, ya udah jadi pakai Lantus gitu.
Nah, yang long acting tuh berapa kali suntik, kapan waktunya? Kalau yang long acting 1 kali sehari, biasanya jam-jam segini sih biasanya saya suntik. Malam. Malam. Iya, iya, iya. Kalau rapid sebelum makan. Kalau yang rapid langsung sebelum makan ya. Jadi kalau belum makan, kalau pas mau makan biasanya orang berdoa dulu. Kalau kamu suntik dulu. Iya, suntik sambil doa dok. Oh gitu. Iya. Oke deh Ageng ya. Eh, Oke ya, apalagi nih teman-teman sekalian yang mau bertanya boleh silahkan sebelum kita akhiri live kita. Nanti saya minta izin Ageng untuk mungkin kalau bisa di save nanti saya lihat ada recordingnya, saya akan potong-potong. Nah saya upload di VT ya. Oh iya, dok. Eh, eh. Ada lagi Ageng yang mau diceritakan, mungkin pengalaman yang seru atau yang paling berkesan yang berkaitan dengan insulin dan diabetes. Di sini ada juga nih bergabung nih senior saya nih dok, Kak Oh, Imla iya. nih. Ini udah Siapa? 25 tahun. Heeh. Hmm. Udah 25 tahun diabetes tipe 1. Halo Teteh. Mau ikut bergabung boleh. Namanya siapa? Ini masih bergabung nggak ya? Namanya Imlati. Imlati Im Helmi. Imlati. Gimana caranya nih ya? Invite. Itu apa? Karena kalau diabetes, kalau kita nggak apa namanya sharing-sharing di komunitas tuh kayaknya apa ya? Kurang aja kayak ada yang kurang gitu, Dok. Jadi kalau Oh, misalnya kita gabung di komunitas, kita tuh kayak seneng saling aja, nggak saling ngerasa sendiri. menguatkan. Mm-mm. Hmm. Iya, iya. Itu ada grupnya mungkin ya? Ada, namanya Persadia Muda, Dok. Persadia Muda. Iya. Kumpul-kumpul di situ. Ini ada pertanyaan, Dok, jika kadar gula darah yang dites pakai alat hasilnya normal, HbA1c-nya juga normal kah? Nah, kalau pakai alat ya gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial itu kan sesaat waktu itu ya. Tapi kalau HbA1 ya HbA1c itu kita periksa dari sel darah merah, hemoglobinnya. Nah, umur hemoglobin itu 3 bulan. Jadi kita bisa mendeteksi gula darah kita selama 3 bulan ke belakang. Gitu ya. Jadi bisa saja misalnya gula darah kita tinggi waktu diperiksa. Tapi HbA1c-nya normal. Oh, itu karena memang hari-hari sebelumnya itu gula darah kita memang nggak tinggi gitu. Nah, pas waktu kita periksa, itu mungkin kita baru makan yang manis-manis atau bagaimana begitu ya, makannya terlalu banyak karbo, itu bisa juga. Ya, atau mungkin kalau pada pagi hari, meskipun kita udah puasa, terjadi glikogenolisis. Jadi pas pagi hari, kalau terjadi glikogenolisis, itu gula darah agak tinggi. Begitu ya. Jadi kalau mau lebih akurat untuk memeriksa rata-rata gula darah kita 3 bulan sebelumnya sampai sekarang itu menggunakan HbA1c begitu ya. Tapi pada beberapa kondisi kalau kita mengalami gangguan sel darah merah, contohnya penyakit talasemia, ya anemia, itu tidak akurat pakai pemeriksaan HbA1c. Begitu ya. Oke. Ini ada yang baru kena gula 8 bulan nih, Dok. Nah, iya ya Ferry Taguk baru 8 bulan ya, baru tahunnya 8 bulan. Nah, itu ya usia berapa ini ya? Harus minum obat. Jadi berobat ke dokter dan ikuti protokol pengobatannya. Biasanya kalau baru ketahuan itu kan diberikan golongan metformin. Tapi kalau misalnya dengan metformin masih belum membaik, bisa ditambahkan obat-obat jenis lain seperti glimepirid. Begitu ya. Jadi Ferry Taguk harus kontrol terus ya karena penyakit gula itu berbahaya.
mother of the disease katanya ya. Jadi bisa lari kemana-mana. Kalau gula darah kita tinggi, bisa kena banyak organ ya, bisa kena jantung, pembuluh darah, bisa kena otak ya. Nah, Ageng itu udah pernah ngalami kesemutan kan? Hmm. Nah, kesemutan itu pada diabetes itu namanya neuropati diabetes. Gula darahnya tinggi itu merusak saraf. Saraf tepinya rusak, akibatnya kita jadi sering kesemutan. Bahkan kalau yang udah parah banget, nah itu mati rasa. Selain kesemutan bisa mati rasa juga. Nah, kalau mengenai pembuluh darah itu bisa terjadi penyumbatan. Kalau terjadi penyumbatan di ekstremitas, biasanya di kaki, aliran darahnya nggak lancar, kakinya jadi biru, jadi hitam. Nah, itu gangren ya, apalagi luka. Kalau ada luka menjadi susah sembuh karena gula darahnya tinggi, aliran darah tidak lancar, kakinya jadi menghitam, nekrosis, gangren. Nah, itu harus diamputasi, dipotong. Jadi jangan sampai terjadi komplikasi seperti itu. Begitu ya. Izin bertanya tentang diabetes lada, apakah di Indonesia kasusnya banyak? Apa ini diabetes lada ya? Lada. Lada itu ini dok, Heeh, apa namanya? Dia sebenarnya diabetes tipe 1 heeh, yang ditemukan pada dewasa muda. heeh. Cuma di awal bisa jadi nggak langsung pakai insulin gitu. Oh gitu ya. Oh, Sebenarnya masuknya sih tipe 1 juga sih nanti. singkatan dari latent autoimmune diabetes in adults gitu ya. Jadi ini termasuk perbatasan antara tipe 1 sama tipe 2. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan autoimun pada dewasa dan menyerang sel pankreas, itu insulinnya juga lama-lama tidak bisa keluar. Nah, akibatnya kita harus pakai insulin, begitu ya. Ini saya baru buka ini ya, latent autoimmune diabetes in adult, begitu. Iya, memang harus tetap pakai insulin. Pertanyaannya apa? Banyak nggak kasusnya? Sebentar ya. Ini sih batasnya umur 30 tahun ke atas. Jadi kalau Ageng masih diabetes tipe 1. Jadi diabetes tipe 1 maupun lada itu jarang kasusnya. Begitu ya. Aji Papi Radita. Dok, hamil punya riwayat DM tipe 1 memang harus di SC ya. Padahal kehamilan saya normal semua. Bagaimana Ageng waktu itu penjelasan dokter Objinnya? Iya. Nggak boleh normal. Sebenarnya boleh normal dan teman-teman saya tuh banyak juga yang normal. Jadi bukan berarti kalau diabetes terus harus sesar. Cuma kebetulan saya memang sesar karena anak pertama itu pecah ketuban. Jadi Oh, waktu itu disesar, jadi anak kedua dan ketiga udah ikut sesar. iya, iya, ya. Jadi memang jaraknya berapa, Ageng? Anak pertama sama kedua? Anak pertama itu sama anak kedua bedanya 5 tahun. Oh, Karena 5 tahun. di antara mereka itu ada yang keguguran gitu dok. Iya, iya. Ya, ada beberapa dokter objin yang kalau zaman dulu itu memang sekali sesar harus sesar terus. Tapi kalau sekarang kan sayatannya itu berbeda. Sayatannya itu minimal, lukanya minimal, jadi katanya boleh lahiran normal gitu. Oke, jadi yang sesar pertama karena ketuban pecah dini ya. Hmm. Oke. Selanjutnya kalau menurut Objin panggul saya kecil dok. Terus kan anaknya di 3,6, anak saya tuh dok 3,8 gitu. Jadi disaraninnya sesar. Iya, memang biasanya pada diabetes itu janinnya gede-gede. Begitu ya. Oke. Memang itu tadi ya. Jadi kalau sesar itu sesuai dengan indikasi. Biasanya ada kasus-kasus tertentu seperti pecah ketuban ya atau fetal distress atau itu tadi bayinya besar, ukuran panggul ibunya sempit. Izin gabung dok, usia 41 baru ketahuan gula 465 bulan kemarin ya. Berarti
Wong Deso ini ya nih harus sudah mulai mengikuti protokol pengobatan diabetes ya kalau memang sudah 465 ini tinggi ya. Jadi kalau sudah confirm diabetes wajib ikut pengobatan dan menjaga pola makan ya. Ini diabetes mellitus tipe 2. Begitu ya. Jadi semoga bisa terkontrol diabetesnya. Jadi diabetes itu tidak bisa sembuh total, tapi bisa mengalami remisi. Jadi remisi itu suatu keadaan di mana gula darah bisa normal tanpa minum obat. Nah, itu kita jaga dengan pola makan yang sehat, ya. Olahraga, tidur yang cukup, tidak stres. Nah, itu bisa membuat penyakit diabetes kita mengalami remisi. Tapi ibaratnya tidak bisa sembuh total. Penyakitnya itu tertidur begitu. Oke. GDP 105, 2 jam sesudah makan 130. Nggak apa-apa ya, masih bagus. Gula sewaktu 125 tanpa minum obat. Ya masih normal, nggak apa-apa. Dok, ibu hamil aman nggak minum metformin? Nah, itu ya. Jadi kalau ibu hamil disarankan menggunakan insulin. Ya, walaupun diabetes mellitus tipe 2. Saya sudah pakai insulin dok karena obat nggak turun. Oh ya, ya nggak apa-apa ya. Jadi memang pada beberapa kasus di mana obat tidak mempan atau pada penyakit kronis, penyakit yang infeksi berat, penyakit TBC pun itu juga diabetes mellitus tipe 2 wajib pakai insulin. Cara menyembuhkan gula gimana dok? Itu tadi ya. Jadi penyakit diabetes untuk saat ini masih belum bisa disembuhkan. Tapi bisa dikontrol supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, kita di kedokteran barat ini sedang mengembangkan dan ada harapan penyakit diabetes itu bisa sembuh. Itu tadi dengan terapi stem cell, kemudian juga dengan pemberian antibodi monoklonal. Gitu ya. Oke. Iya. Dok, saya tadi lagi anxiety, terus cek guldar sejam setengah habis makan, guldar 150, nggak apa-apa ya kalau belum 2 jam, ini 150 masih normal ya, kalau baru makan 150 masih normal. Saya sekarang no karbo dok, cuma makan sayur sama protein dan minum obat acarbos sama metformin. Ya, itu hati-hati ya. Jadi kalau sayuran itu masih ada karbonya kok. Tapi jangan sama sekali mengurangi karbo. Karbo tetap dimakan ya. Mungkin nggak makan nasi boleh, tapi makan kentang ya. Itu kita masih tetap membutuhkan sumber karbohidrat, gizi seimbang. Hati-hati kalau kita hanya makan protein dan lemak itu tadi ya. Bahaya akan menjadi ketoasidosis atau kerja organ tubuh kita menjadi berat, bisa gagal ginjal juga. Oke, tapi kemarin cek HbA1c 5,4 bagus ya, normal. Oke, baiklah. Ini senang sekali saya live-nya bersama ibu muda ya. Masih ada pertanyaan. Hah? Kenapa aja? Ada pertanyaan lagi. Olahraga yang paling bagus pengaruh menurunkan gula darah dan HbA1c apa dok? Jalan kaki kah? Ya, olahraga sebetulnya ada 2 tipe. Yang pertama aerobik, yang kedua weight training. Aerobik itu kardio. Jadi seperti jogging, lari, ya itu bagus. Tapi penelitian terakhir itu ternyata weight training untuk melatih otot-otot kita, ya angkat beban, nge-gym, itu memperbaiki kualitas insulin. Jadi untuk diabetes mellitus tipe 2, kualitas insulinnya akan membaik dengan olahraga yang sifatnya weight training. Gitu. Kalau Ageng bagaimana? Bisa cerita, ini kan umur 37, udah punya anak 3, hamil 4 kali. Kok berat badan tuh tetap ideal?
kemudian masih bugar juga, kelihatannya segar seperti umur 27. Gimana Amin. rahasianya, bagaimana ini? Olahraga nggak tiap hari? Ya, sebenarnya saya tuh bukan udah belum sempurna dalam mengelola diabetes gitu ya dok. Olahraga tuh termasuk yang apa PR saya juga. Jadi angin-anginan. Cuma kalau misalnya aktivitas fisik sehari-hari tuh lumayan banyak lah dok. Apalagi saya kan pengguna transportasi umum gitu ya. Jadi udah biasa tuh yang namanya lewat jembatan penyeberangan bolak-balik kayak gitu. Ya kalau olahraga sih masih PR. Cuma saya seneng jalan kaki aja sih gitu. Senang jalan kaki. Kalau boleh tahu PNS di mana, Ageng? Saya di Kementerian Pertanian, Dok. Kementerian Pertanian. Oh iya, dulu S1-nya S1 atau apa nih? S1, S1-nya apa? ya S1-nya saya pertanian, S2-nya juga pertanian. Oh, S2 sudah, luar biasa ini. Jadi selesai S1 langsung kerja atau S2 dulu? Waktu selesai kuliah, terus saya sempet kerja. Tapi waktu itu belum jadi PNS, Dok. Apa Iya. namanya? Kerja di swasta. Itu 2 kali pindah pekerjaan. Terus baru ikut CPNS lolos gitu. Iya. Baru setelah itu baru kuliah S2-nya jadi ditugaskan dari kantor. Oh, beasiswa. Iya. Iya, iya, iya. Nah, ketahuan diabetesnya itu sebelum CPNS berarti ya? Iya, waktu pas baru masuk baru baru kerja itu, Dok, baru-baru kerja. Hmm, Jadi waktu itu ngerasanya ini mungkin karena kecapean gitu, kaget karena dunia kerja kayak gini gitu. Dulu mikirnya kayak hmm. gitu. Iya, iya, iya. Dari IPB, Ageng? S2-nya ya IPB, S1-nya saya sekolah kedinasan, Dok. Eh bukan sekolah kedinasan sih, sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian gitu. Oh, iya, iya. Oke. Hebat ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh silahkan. Terima kasih dokter atas penjelasannya, karena sama dokter pas periksa nggak boleh sama sekali makan nasi. Oh, iya. Dokter apa nih? Internis, penyakit dalam. Biasanya sih kalau dokter spesialis penyakit dalam, dokter gizi itu menganut gizi seimbang. Ya, tetap kita makan dengan gizi seimbang. Begitu ya. Tapi memang ada dokter umum ya yang aliran functional medicine. Nah, itu biasanya menganjurkan no karbo. Tapi sekali lagi hati-hati karena diet no karbo itu berbahaya. Oke. Setahu saya Mas Greg ini dahulu memproduksi PT BES, bukan? Bukan, mungkin salah-salah orang. Dokter di puskesmas nggak boleh makan nasi seumur hidup katanya, kan saya jadi takut. Waduh, ya itu tidak benar. Memang ada beberapa dokter umum yang ikut tergabung dalam asosiasi functional medicine. Ya, kemudian ada dokter ketofastosis juga, itu memang anti karbohidrat. Tapi kita harus mengikuti panduan pedoman dari WHO, panduan pedoman dari PAPDI ya, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, dan Perhimpunan Ahli Gizi gitu ya. Nah, itu semuanya memberikan apa protokol diet gizi seimbang gitu ya. Bahkan juga kalau kita sakit mah, diare ya, ulkus peptikum, makanan yang diberikan itu adalah bubur nasi ya, bubur nasi, bubur ayam, nasi tim begitu. Itu untuk apa? Untuk melindungi lambung atau usus yang luka. Tapi sama dokter functional medicine ya, kelompok yang agak nyeleneh itu nggak boleh. Justru disuruh makannya daging ya. Katanya daging itu bagus untuk perbaikan mukosa usus karena mengandung L-arginin begitu ya. Tapi itu tidak benar begitu. Jadi kita ikuti protokol pengobatan yang benar. Begitu ya. Hati-hati ya. Jadi kayak misalnya kasus Ageng itu, kalau sampai kita waktu umur 22 tahun terdiagnosa gula darahnya tinggi,
terus kita ikut pengobatan yang tidak sesuai dengan prosedur ilmu kedokteran yang evidence based, maka mungkin Ageng sudah nggak seperti ini lagi. Kita nggak tahu ya. Mungkin bisa mengalami ketoasidosis ya, bisa tambah lemah, berat badannya tetap 30-an kilo begitu. Ya. Nah, itu sangat ibaratnya sangat mencelakai orang begitu ya. Jadi kalau ajaran-ajaran kesehatan yang tidak benar, yang mereka itu tidak mengerti, apalagi banyak yang bukan dokter yang memberikan nasihat ini begitu. Memberikan nasihat jangan makan karbo, jangan pakai insulin, jangan makan obat diabetes begitu. Saya pernah dengar itu ada influencer yang bilang, "Oh, saya makan metformin, akhirnya nanti saya ditambah dosisnya, minum glibenclamid, minum ini, minum itu, sarafnya jadi rusak dan lain sebagainya." Gitu. Nah, jadi seolah-olah pengobatan yang dari dokter itu merusak ginjal. Nah, itu tidak benar. Begitu ya. Oke. Tapi mereka pakai jurnal, Dok. Nah, ini cara mengimplementasikannya jurnal itu salah. Jadi kadang ada penelitian pada hewan coba. Penelitian pada hewan coba, kita langsung praktekin pada manusia. Itu tidak benar. Begitu ya. Jadi contohnya seperti penelitian saya sendiri nih Ageng. Penelitian saya sendiri itu capsaicin. Capsaicin itu zat yang ada di dalam cabai. Itu justru bisa memperbaiki mukosa lambung. Jadi orang yang sakit MAH ya, itu pada tikus, itu saya coba pada tikus. Tikus yang mengalami ulkus, luka pada lambung, itu lukanya itu kita buat dengan induksi ulkus. Nah, kita berikan capsaicin, serbuk cabai. Itu secara teori, secara pada penelitian pada hewan coba, justru bagus. Tapi belum bisa diterapkan pada manusia. Pada manusia nggak bisa. Orang sakit MAH, lambungnya luka, makan cabai, wah tambah kelojotan, dia tambah sakit, tambah muntah-muntah. Begitu ya. Jadi hati-hati di dalam menerapkan hasil penelitian atau jurnal itu belum tentu bisa dilakukan pada manusia. Kecuali kalau sudah melalui 4 fase uji klinis. Jadi obat-obat yang kita berikan, terapi yang kita berikan itu ada uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, kalau sudah melalui uji klinis pasti direstui oleh WHO. Ya, dijadikan protokol pengobatan resmi. Begitu. Kalau masih belum dijadikan protokol pengobatan resmi, contohnya seperti dulu tuh waktu zaman COVID itu ada pengobatan ivermectin, obat cacing. Katanya bisa untuk COVID. Ya, itu jurnalnya juga ada. Ya, penelitiannya tapi tidak lengkap. Sampelnya hanya sedikit dan itu bisa hanya manipulasi data saja. Begitulah kira-kira. Jadi di dunia kesehatan banyak sekali informasi yang beredar yang bisa membuat kita menjadi tersesat. Nah, itu harus hati-hati. Nah, malam hari ini Ageng sudah bercerita nih. Sampai saat ini, jadi sejak umur 22 tahun dia terdiagnosa diabetes, sampai saat ini dia sehat, ya bisa beraktivitas, bahkan menjadi ibu yang sukses, ya punya 3 anak dengan mengikuti protokol pengobatan yang benar, begitu. Ya, saya rasa begitu Ageng mungkin bisa memberikan sekali lagi beberapa patah kata buat netizen di sini ya, supaya mereka bisa mengerti tentang penyakit yang Ageng alami dan apa yang Ageng lakukan. Boleh kesimpulannya deh, silahkan. Ya, kesimpulannya tadi setuju yang kata dokter ya. Jadi kita ikuti anjuran dokter gitu. Kalau memang kadang ada yang merasa kayaknya nggak yakin nih dengan saran dokter A, ya udah cari second opinion gitu, tapi ke dokter juga gitu. Jadi jangan langsung percaya
saran-saran yang kita belum tahu juga. Jadi jangan jadikan diri kita itu percobaan, karena kan kesehatan ya. Jadi itu kan terkait nyawa. Jadi jangan jadikan diri kita tuh percobaan. Jadi ikuti saja saran dari dokter seperti apa. Dan kalau untuk teman-teman yang diabetesi di sini jangan menganggap diri kita lemah. Jadikan itu sebagai motivasi untuk kita bisa meraih mimpi-mimpi kita gitu dok. Oke. Tepuk tangan untuk Ageng. Terima kasih untuk kehadirannya di live saya ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan bisa menjadi berkat buat banyak orang gitu ya. Baiklah teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat malam. Saya akan akhiri live hari ini ya. Selamat istirahat semuanya. Sekali lagi Ageng terima kasih banyak. Oke. Teman-teman semua, terima kasih. Kita end live ya. Assalamualaikum. Salam. Tampil cantik, percaya diri.